Ya bahkan begini, Sayyid Alawi juga punya ketersambungan sanad dengan Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakaknya Sohibil Maulid Simtud-Duror. Beliau kan punya kitab sanad namanya Fathul Ghawi fi Asanid As-Sayyid Husain Al-Habsyi Al-Alawi. Di kitab ini juga dijelaskan, jadi ketersambungannya beliau melalui jalur yang mana? Bukan hanya dari Sadah Ba'alawi, ketersambungan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki ini. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ketersambungannya ada yang dari jalur Ira, ada yang juga dari jalur Syam, juga ada jalur Mesir, Hijaz, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu bisa dirujuk oleh kitab yang dari dikumpulkan. Kitab yang dikumpulkan oleh gurunya biasanya. Jadi begini, saya dulu pernah berpikir juga, kok bisa ya sekelas Syekh Yasin Padang, beliau walaupun keturunan orang Indonesia, tapi kan tinggalnya di Mekah, lahirnya di Mekah beliau, besar di Mekah, pendidikannya di Mekah. Tapi kok tahu betul tentang sanad ulama Nusantara? Kita lihat coba di Al-Iqdul Farid semisal. Itu banyak, bukan hanya 1, 2, 3, bahkan kadang sampai 5 jalur, 6 jalur ke atas. Itu masih orang Indonesia. Yang termasuk dari rentetan sanad sanadnya Syekh Yasin Padang. Saya dulu berpikir, ini dapat dari mana informasi? Ternyata setelah saya pelajari di kitab-kitab sanad, ini setiap kurun, setiap abad itu ada orang yang selalu mengumpulkan sanad gurunya. Saya tertarik itu baca namanya kitab Imdadul Fattah, sanadnya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, yang ditulis oleh muridnya. Di bagian akhir itu lebih dari 200 nama kitab sabat atau kitab masyayikh atau kitab fihris. Itu kumpulan guru tadi itu, bahwa saya pernah mendapatkannya dari guru saya. Terus guru ini mulai dari abad kitab ini ditulis. Jadi mulai abad 14 Hijriah sampai di abad 6 Hijriah itu ada ulama yang selalu menulis ketersambungan sanad ini. Jadi tidak heran bahwa bukti bahwa sanad itu memang betul-betul khosais umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dari keistimewaan itu. Iya betul. Bahkan begini, Syekh Yasin Padang mengatakan, jadi musnid di Indonesia ini dalam artian orang yang banyak mendapatkan riwayat keilmuan, itu kata beliau, yang meliputi Indonesia, Malaysia, juga Thailand, itu lebih 100 ternyata. Di antara yang beliau sebutkan ada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, datuknya Habib Jindan itu ya, kakeknya ya? Kakeknya Habib Jindan. Dulu konon beliau pernah berguru kepada Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan pernah berguru kepada Yai Nur Hasan bin Nur Khotin, kalau tidak itu seperti itu informasinya. Informasi dari beliau melalui ceramah beliau. Ya. Ini Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, itu kata beliau masuk rentetan musnid di Syarqil Aqsa ini, di bagian Asia. Memang itu Thailand, Malaysia sama Indonesia. Ada juga Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang. Bahkan beliau punya kitab namanya An-Nurul Ahmad katanya, fi Asanid Abdus Somad itu. Jadi banyak sebenarnya ulama Indonesia itu yang mengumpulkan sanad keilmuan dari gurunya. Maka tidak heran Syekh Yasin Padang Al-Fadani bisa mengumpulkan sanad selengkap itu. Karena memang dari guru-guru sebelumnya sudah tercatat semua, sehingga tinggal ngerujuk juga begitu. Mungkin cara kita juga begitu, mungkin di antara kita mungkin pernah ngaji sama Syekhina Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, beliau juga sambung sanadnya sama Syekhina Muhammad Khalil Nawawi, kemudian tadi mungkin keberlanjutannya sama Syed Alwi, dan bisa dilanjutkan kepada kitab sanad tadi. Iya betul. Jadi seperti itu kalau kita lihat dari dari keberadaan kitab sanad. Bahkan Sayyid Alawi ketika nulis ini konon kan karangan pertama tentang sanad beliau. Matur sama abahnya Sayyid Alawi Al-Maliki, sarannya beliau untuk konsultasi dan pinjam kitab kepada Syekh Yasin Al-Fadani waktu itu. Jadi di antara yang jadi rujukan beliau Syekh Yasin Padang waktu itu. Itu nulis kitab sahabat. Untuk nulis kitab sahabat kalau aku dulu. Sidogiri itu memuliakan Sadah Ba'alawi, artinya keturunan Rasulullah,
bukan hanya beliau itu karena keturunan Rasulullah saja, tapi kan memang samping sanatnya. Sanatnya sambung. Iya, lihat dari dari data yang tertulis semacam ini dan kita cek dalam kajian ilmu sanad seperti itu. Mungkin terakhirnya mungkin Ustaz, terkait dengan sanad ini Ustaz. Kan kadang nih Ustaz ya, kalau dilihat dari tadi bahwa di antara terkadang ketersambungan sanad itu hanya melalui proses minta doa atau bahkan ijazah amah. Apa mungkin juga bisa ketersambungan sanad itu yang terjadi nih terkait dengan ngaji-ngaji akhir. Ini kan biasa nih kan hataman biasanya kita sering diumumkan ngaji-ngaji akhir ini. Ini apakah yang seperti itu juga cukup nih sebagai ketersambungan sanad seperti itu? Iya. Nah, banyak itu Ustaz. Iya. Jadi karena pelaku ya. Tapi begini ya, ini bukan berarti justifikasi ini ya. Bukan. Jadi memperbolehkan apalagi mendorong orang untuk ngaji hanya akhir kitab saja. Jadi khawatir dia hanya paham wallahu alam bisawabnya saja kan begitu. Jadi begini, ketersambungan sanad itu seperti yang kita jelaskan tadi, ini kan berangkat dari thariqatut tahammul tadi. Iya. Nah, betul, thariqatut tahammul. Apakah ketersambungan sanad harus ngaji dari awal sampai akhir? Tentunya tidak. Bahkan tadi ada proses instan yang berupa ijazah. Bahkan begini, ulama salaf itu dulu kalau mau isma kutubul hadis khususnya, itu bawa beberapa juz. Jadi rihlah ke beberapa wilayah, mulai dari kitab sunan, kitab musnad, musannafat dibawa semuanya. Jadi bayangkan berapa beratnya waktu itu untuk menemui seorang guru dan dibaca dari awal sampai akhir ataukah melalui proses sama. Bukan dibaca akhirnya. Iya betul. Tetapi ketika ini sudah mulai menurun, ini pernyataan Al-Musnid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Qattani, seorang musnid di Maroko beliau. Jadi musnidul Maghrib beliau ini. Musnid besar di zamannya. Beliau ini pernah mengambil sanad keilmuan melalui mukatabah, suratan. Sama Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Mufti. Mufti Badawi itu. Itu bisa dilacak di kitab beliau namanya Fihrisil Faharis. Ya, Fihrisil Faharis Wasuyu wal Asanid, panjang judulnya kitab ini. Jadi beliau pernah mengambil sanad melalui proses kirim surat kepada Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, ya betul. Lah katanya Syekh Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Qattani, ketika semangatnya para ulama sudah mulai menurun, artinya tidak seperti semangatnya para ulama salaf, dalam tanda kutip ini ya, bukan menurun seperti semangat kita tentunya. Maka dengan demikian ada beberapa ulama itu mengumpulkan muqaddimahnya kitab hadis saja. Bukan muqaddimah, hadis pertama. Jadi semisal Sahih Bukhari hadis pertama apa dia ditulis. Sahih Muslim hadis pertama apa ditulis. Musnad Imam Ahmad bin Hambal hadis pertama, Muwatta juga hadis pertama. Setelah terkumpul di satu lembar atau beberapa lembar, maka ini jadi bahan rihlah. Nah, jadi hemat ini kan. Makanya apa namanya? Terus untuk mendapatkan ijazah dari semua kitab ini kan tetap inovatif ini. Karena tidak meninggalkan salaf itu. Jadi ini dikumpulkan jadi satu lembar atau beberapa lembar. Yang dulu mungkin harus bawa kendaraan atau harus dipanggul waktu itu. Sekarang tidak, tinggal bawa ini. Inovatif. Ini kata beliau dibaca di hadapan guru. Setelah dibaca di hadapan guru, minta ijazah, sisanya yang tidak dibaca. Gini. Jadi minta ijazah sisanya. Sehingga pulang dari rihlah, beliaunya bilang, Arwi al-kitab al-fulani, an syaikhil fulani, al-fulani, samaan, li awwalihi, wa ijazatan li bakihi. Jadi saya ngaji awal itu bandongan atau sorogan, sisanya hasil ijazah. Maka tidak salah ketika dia mengatakan kitab Sahih Bukhari saya mendapatkan sanad dari guru saya yang bernama Fulan ibn Fulan, walaupun yang dibaca awalnya saja. Dan konon katanya siapa namanya? Syekh Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Qattani, orang yang pertama kali terlacak maksudnya mengumpulkan kitab awail, ini kitab awail namanya ini. Jadi diambil awal-awalnya saja.
Ini Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman Ibnu Daiba, Sahibil Maulid Ibnu Daiba. Disusul berikutnya banyak, setelah itu banyak. Ada Awail Sumbuliyah, miliknya Syekh Muhammad Said Sumbul. Ada juga Awail Al-Ajluniyah itu. Jadi banyak kitab Awail ini. Jadi mereka-mereka yang ngaji akhiran, ya tidak bisa disalahkan juga. Tapi tidak bisa didorong juga. Betul. Jadi ini. Jadi yang perlu digarisbawahi, hal semacam itu baik, akan tetapi jangan didorong. Jangan didorong. Seperti ini. Jangan karena ada yang lebih baik sebenarnya. Betul. Baik itu mah ada yang lebih baik sebenarnya. Awal sampai akhir. Bahkan saya teringat kadang barokahnya kitab itu konon ada di awalnya, kadang ada di akhir. Tapi bukan berarti ngaji awal wal akhir saja. Karena kemungkinan ada di awal, kemungkinan ada di akhir. Maka saya ingat juga ada kitab itu Awail wal Awakhir. Iya, jadi kumpulan awal hadis sama akhir hadis. Jadi yang dibaca hanya awal sama akhir, habis itu minta ijazah dari guru. Ya Allah gitu kan. Ya, luar biasa saat ini semua menarik. Ini mungkin terakhir nih Ustaz Ali. Kembali lagi terkait dengan telat ini Ustaz Ali ya. Taat bersanad ya. Taat bersanad dengan tema urgensi sanad, mutu taat bersanad Ustaz Ali. Kira-kira pesan Ustaz Ali dari panitia sendiri, panitia milad untuk tema ini kepada masyarakat umum, temanya itu pesan dari tema ini apa seperti itu? Dari panitia, pesan dari panitia yang ingin tersampaikan ini adalah bagaimana pentingnya sanad itu sendiri. Jadi sekarang yang ada pada zaman sekarang ini adalah orang-orang yang mengetahui ilmu tanpa sanad, maka kita di sini hadir untuk agar supaya orang-orang yang di luar sana, bagaimana caranya mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang mempunyai sanad yang sebagaimana tadi sampaikan terkait dengan bahwa sanad itu guru gitu ya. Iya, sekiranya memang taatnya itu memang taat yang prosesnya melalui berguru seperti itu. Dan sanad guru tadi, sanad atau guru tadi itu, guru anaknya guru adalah guru juga, Ustaz. Iya, seperti itu. Mungkin juga ini pesan dari sumber kita Ustaz Saiful Ulum terkait dengan ini terakhir dari kami. Juga kami ingin menyampaikan bahwasanya Sidogiri dari dulu sampai sekarang itu tetap apa artinya Sidogiri dulu ya, Sidogiri saiki. Sama tetap di jalur prinsip-prinsip yang diajarkan oleh masyayikh terdahulu. Iya, itu mungkin yang mau disampaikan terkait dengan tema milad tahun ini ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih bagaimana merasakan terkait dengan milad tahun ini, pesan apa yang tersampaikan, mungkin bisa mengikuti terkait dengan rangkaian acara milad selanjutnya mungkin begitu. Mungkin ada pesan dari Ustadz terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan obrolan kita taat bersanad. Terkait dengan taat bersanad. Jadi kalau memang yang dimaksud taat bersanad, kita wajib taat, tapi tidak sembarang taat. Jadi masih ada qayyid ini. Bersanad. Artinya kita taat kepada guru, kepada para masyayikh yang tentunya beliau memiliki mata rantai emas keilmuan beliau yang sambung kepada baginda Nabi SAW melalui orang-orang istimewa, rijal solihin ini. Terus yang kedua, kita wajib taat, tapi taatnya itu bukan sembarang kepada siapa kita taat. Tentunya kepada orang yang memiliki ketersambungan sanad tadi. Maka dengan demikian, ini akan kembali kepada ta'rif santri. Seperti yang ditarifi oleh Hadratus Syekh Yai Haji Hasani Nawawi, bahwa santri itu mayahtasim bihablillahil matin wa yattabi sunnatar rasulil amin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bawah ada qayyid sini yang perlu digarisbawahi juga. Wala yamilu yumnatan wala yusra. Jadi selama kita benar sudah ihtisam kepada Al-Qur'an dan tamassuk sama sunnah Nabi, maka tidak perlu kita hiraukan. Wala yamilu yumnatan wala yusratan. Apa kata orang sudah bukan urusan kita. Tugas kita adalah kita berada di jalan yang benar, karena para masyayikh, gurunya para masyayikh sampai kepada para a'immah dari gurunya sampai kepada tabi'in dari sahabat. Ini hemat kami seperti yang digambarkan oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib. Beliau kan punya qasidah namanya qasidah Al-Ainiyah itu kan. Qasidah Ainiyah yang disarai jadi kitab Syarhul Ainiyah oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi.
Jadi beliau itu setelah menyebutkan sekian banyak a'immah ahli sunnah wal jamaah, mulai dari sahabat, juga nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para ulama yang lain, juga Sadaba Alawi, beliau mengatakan sabatu ala gadimir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal watatabba'i. Jadi mereka itu selalu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in dan generasi seterusnya tentunya. Tidak percaya, kata beliau, fasal watatabba'i. Ya coba tanyakan ke orang-orang yang pernah berjumpa dan teliti memang. Bagaimana perilaku mereka itu. Di abad setelahnya beliau mengatakan wa madau ala qasdis sabili ilal ula. Mereka telah menempuh jalan yang begitu mulia sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qadaman ala qadamin bijiddin auza'i, itu kan setapak demi setapak, sedikit pun tidak pernah melenceng dari garisnya sunnah Nabi, sahabat dan tabi'in, bijiddin auza'i, dengan kesungguhan yang sangat luar biasa. Jadi ini hemat kami, kita sebagai santri memang harus taat bersanad. Jadi bukan hanya taat, tapi bersanad. Makanya bersanad ini hemat kami adalah qayyid yang tidak bisa dibuang ini. Dari taat. Apakah setuju kira-kira? Jadi qayyid bersanad ini tidak bisa dibuang. Qayyid lazim ini. Qayyid lazim. Karena kalau kita lihat dari perjalanan syariat ini, taat bersanad itu kan memang ruhul Islam. Coba kita lihat. A'immah itu berijtihad ketika tidak ada nas di Quran atau di hadis, maka melalui pendekatan qiyas. Qiyas ini kan ada mustanad. Kalau tidak ada mustanad tentunya kan tidak bisa diiktibar qiyasnya. Ada asal. Ijma juga ada mustanadnya. Maka tentunya dari sumber hukum Islam ini akan selalu mengedepankan sanad, dalam arti ada ketersambungan dalil baik itu kepada sunnah Nabi atau kepada Al-Quran. Sehingga kita sebagai santri Sidogiri atau Sidogirian pada umumnya, taat bersanad merupakan masyrab yang tidak bisa terpisahkan dari kita ini ya. Luar biasa ini luar biasa masyayikh yang telah membimbing kita bersama dengan bukan hanya akhlak, tapi mulai dari akidah, syariat, akhlak, tasawuf sampai ke masyrab ini selalu terkawal dengan baik, yang tentunya ini bukan asal-asalan tapi memiliki ketersambungan silsilah zahabiyah yang mungkin bisa kita lacak di kutubul asanid, baik itu yang berupa sabat atau fihris atau masyaikh dan lain sebagainya. Nah Ustaz, ini sudah mungkin cukup mungkin ya kita pembahasan pada kesempatan kali ini, dan ini sudah luar biasa. Ada beberapa hal yang kita mungkin sudah ketahui terkait dengan makna tema milad. Ada beberapa yang mendorong kita untuk bisa memahami makna tema milad pada hari ini. Pemirsa Sidogiri TV yang dimuliakan oleh Allah, mungkin obrolan kita cukupkan untuk sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau kurang nanti ada episode kedua. Ya, kita akan lanjutkan. Ustaz. Ya. Dan tapi ini kayaknya sudah luar biasa. Obrolan ini sudah luar biasa terkait dengan tema milad. Sudah kita kupas beberapa halnya, kemudian kita terkait dengan makna sanadnya juga kita sudah kupas, dan beberapa hal yang terkait dengan sanadnya luar biasa. Kami sampaikan terima kasih Ustaz atas waktunya dan beberapa pengetahuannya yang bisa disampaikan di obrolan santri Sidogiri ini. Nah pemirsa, mungkin cukup sampai sini obrolan kita. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.